Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Nur Fadila dari kelas 3C. Di sini saya mau mereview mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan bab 1. Di sini materi bab 1 yaitu percobaan. Pengertian dan sifat percobaan. Pengertian atau definisi tentang percobaan tindak pidana tidak diatur dalam KUHP, tetapi dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan ada percobaan dan penentukan syarat-syaratnya saja, yaitu seperti diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP. Di sini ada pasal 53 KUHP. 1. Mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. 2. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dalam dikurangi sepertiga. 3. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. 4. Pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai. Di sini juga ada pasal 54 KUP. Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dapat dikenakan sanksi pidana untuk tindak pidana percobaan adalah hanya untuk tindak pidana yang berupa kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP saja. Sedangkan untuk pelanggaran yang diatur dalam buku 3 KUHP tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan percobaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan niat yang jahat dan niat itu sudah mulai dilaksanakan tetapi perbuatannya belum selesai. Tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendak dari pelaku. Di sini juga ada sifat percobaan, yaitu 1. Sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya orang, yaitu seseorang dapat dikenakan sanksi pidana. 2. Sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan, yaitu bahwa tindak pidana percobaan merupakan salah satu tindak pidana yang bulat dan lengkap. Percobaan bukan delik yang tidak sempurna, tetapi delik sempurna dalam bentuk khusus atau istimewa. Penganutnya adalah Pompe dan Muljatno. Di sini juga ada dasar patut dipidananya percobaan. 1. Teori subjektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari pelaku. Penganut teori ini Van Hemel. 2. Teori objektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidana percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Teori ini terdiri dari 1. Teori objektif atau formil, yaitu perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap. Di sini juga ada unsur-unsur percobaan. 1. Adanya niat. Niat merupakan sikap batin dari pelaku yang tidak bisa terlihat secara nyata. Niat dapat terlihat setelah ada permulaan pelaksanaan. Niat di sini harus berupa niat yang jahat, yang berbeda dengan kesengajaan. Niat masih berada dalam sifat batin, sedangkan kesengajaan sudah nampak. Jadi niat merupakan persiapan permulaan dari suatu perbuatan. Di sini juga ada permulaan pelaksanaan terhadap perbedaan pendapat antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan. Di sini juga ada pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. 1. Adanya penghalang fisik, misalnya tidak matinya orang yang ditembak karena tangannya disentakkan orang lain sehingga tangannya menyimpang atau pistolnya terlepas atau alat yang digunakan macet atau rusak. B. Akan adanya penghalang fisik, misalnya takut segera ditangkap karena gerak-geriknya untuk mencuri telah diketahui orang lain. Di sini juga ada percobaan mampu dan tidak mampu. Percobaan tidak mampu muncul apabila perbuatan pelaksanaan telah dilakukan tetapi delik yang dituju tidak selesai atau akibat yang terlarang menurut undang-undang tidak timbul. Timbulnya akibat yang dilarang dapat disebabkan tidak mempunyai objek. Perbedaan percobaan mampu dan tidak mampu hanya ada pada percobaan objektif, yaitu menitik beratkan pada sifat berbahayanya perbuatan. Sedangkan penganut teori subjektif tidak mengenal perbuatan tersebut, melainkan menitik beratkan pada sifat berbahayanya sikap batin atau watak pelaku tindak pidana. Di sini juga ada pemidanaan terhadap percobaan. Percobaan terhadap kejahatan diatur dalam pasal
53 ayat 2 KUHP, yaitu maksimum pidana yang dijatuhkan dikurangi sepertiga. Sedangkan menurut pasal 53 ayat 3 KUHP untuk ancaman pidana mati atau seumur hidup, maksimum pidana percobaan adalah 15 tahun. Adapun percobaan terhadap pelanggaran menurut pasal 54 tidak dipidana. Selain itu, ada juga pengecualian terhadap tindak pidana kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP, tetapi tidak dipidana, yaitu apabila melanggar pasal 184, 302, 351 ayat 5, dan 352 ayat 2. Di sini juga ada percobaan di luar KUHP. Ada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sini juga ada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan lain-lain. Di sini juga ada terhadap beberapa tindak pidana di luar KUHP. Ini diserahkan kepada pengaturan undang-undang tersebut sesuai dengan pasal 103 KUHP, tetapi pada umumnya tindak pidana di luar KUHP atau khusus tidak berlaku atau tidak mengenal percobaan atau dianggap perbuatan selesai.